Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Musalatifah dengan NIK 121-221-250 dari kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bahan antarsel histologi praktikum. Jadi bahan antarsel merupakan bahan atau matriks yang di dalamnya itu terdapat sel-sel. Sel tidak bisa hidup tanpa adanya bahan antarselnya. Jika dilihat di preparat, dia tampak celah antar jaringan sehingga dia tidak selalu rata. Untuk jenisnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahan antarsel berbentuk sebagai penyangga dan pengikat, dan bahan antarsel amorf sebagai medium dan pengisi celah. Untuk bahan antarsel berbentuk sendiri terdiri dari tiga, yaitu sabut kolagen, sabut retikuler, dan sabut elastis. Nah, untuk sabut kolagen merupakan sabut terbanyak dalam tubuh manusia atau hewan, terdiri dari protein kolagen, dan dalam keadaan segar tampak keputih-putihan yang disebut dengan white fibers. Untuk pewarnaannya menggunakan PVG berwarna merah sabutnya, kalau dengan MA berwarna biru ungu, dan dengan mason trichom berwarna hijau. Lalu sabut kolagen itu banyak di jaringan penyambung. Untuk sabut retikuler itu merupakan sabut yang lebih halus dari sabut kolagen, lalu ukurannya kecil sehingga disebut dengan pre-collaganic fibers, yaitu 0,5 sampai 1 mikron. Lalu bercabang-cabang membentuk anyaman atau jelah retikuler pada kelenjar getah bening, limfa, tonsil, sekeliling pembuluh darah, otot saraf, dan di bawah sel adiktat. Lalu sabut retikuler membentuk jelah pada organ limfatik yang sering disertai dengan sel retikuler, sel limfosit, plasma sel, makrofag. Dan pengecatan khususnya dengan impregnasi perak, sabutnya akan berwarna hitam sehingga disebut dengan acrophilic fibers. Lalu dengan pewarnaan periodic acid shift akan berwarna merah. Selanjutnya ada sabut elastis, dia tampak sebagai benang-benang halus dan pita pendek, ukurannya yaitu 1 sampai 10 mikron tergantung lokasinya. Terdiri dari albuminoid elastis, asam amino yaitu desmosin dan isodesmosin. Sifatnya yaitu elastis, mudah menyesuaikan diri terhadap tarikan dan regangan. Lalu dalam keadaan sedang akan tampak berwarna kuning yang disebut dengan yellow fibers. Nah, jika diberi larutan asam, dia akan bengkak dan transparan. Lalu si sabut ini terdapat pada paling banyak di pembuluh darah, lalu di aorta, tulang rawan elastis yaitu daun telinga dan epiglotis, serta ligamen flava dan ligamen nuclei. Pengecatan khususnya dengan orsein, sabutnya akan berwarna coklat, lalu resorsin, fusin, Weikert, dan aldehid fusin hami akan berwarna biru gelap, biru ungu gelap, dan PVG akan berwarna hitam. Selanjutnya untuk bahan antarsel amorf biasa, contohnya itu adalah glikosaminoglikan dan proteoglikan. Nah, amorfous itu adalah variasi bentuk atau cairan yang itu mengalir plasma di jaringan atau tubuh hingga menjadi padatan. Nah, ini dibagi menjadi dua, bahan antarsel amorf cair dan bahan dasar. Bahan antarsel amorf cair dibagi lagi yaitu plasma dan cairan jaringan atau cairan tubuh. Jadi cairan jaringan itu adalah cairan yang dihasilkan oleh sistem sirkulasi. Dia mengandung kristaloid dan bertanggung jawab terhadap pengangkutan zat asam dan bahan makanan, pembuangan sisa metabolisme, dan cairan jaringan ini merupakan alat transportasi cair. Lalu untuk bahan dasar dibagi menjadi tiga, bahan dasar setengah padat atau jelly, bahan dasar padat lunak yaitu bahan dasar tulang lawan, dan bahan dasar padat keras yaitu bahan dasar tulang, contohnya pada tulang pipa. Nah, ini perbedaannya. Jadi bahan dasar setengah padat itu terdapat di jaringan mesenkim seperti di pertumbuhan gigi dan plasenta. Unsur utamanya yaitu unsur utama cairan sinovial, lubrikasi sendi, Warthol's jelly pada pusat, dan vitreous body pada mata. Dia bersifat hidrofilik dan fungsinya untuk transport antar sel dan plasma darah. Lalu untuk bahan dasar tulang lunak, bahan dasarnya yaitu tulang rawan, sel mesenkim akan membentuk kartilago, tulang keras, dan darah. Lalu untuk bahan dasar padat keras ini terdiri dari sel osteosit, yaitu matriks fosfor dan zat kampungnya itu keras, sedangkan pada tulang keras tulang yaitu tulang pipa, matriksnya padat dan rapat. Kalau pada tulang spons yaitu tulang pendek dan tulang pipi, matriksnya tidak padat dan tersusun berjauhan. Selanjutnya ini adalah sabut elastis, yaitu sediaan arteri dengan pewarnaan PVG. Sabut elastis itu yang berwarna hitam ya. Lalu bentuknya ini homogen karena mengikuti alur pembuluh darah. Jadi kalau pada arteri kecil itu terlihat lumennya, kalau pada arteri besar itu kurang terlihat. Dan pada sediaan ini mungkin ini adalah arteri karotis. Selanjutnya sabut retikuler.
Ini merupakan sediaan limfatik atau kelenjar getah bening, yaitu yang fungsi untuk pertahanan tubuh dan menggunakan pewarnaan impregnasi perak atau gas Golgi. Dan pada pewarnaan ini selaput retikular akan tampak hitam, bisa lebih gelap dengan periodic acid shift. Lalu sabut retikular berbentuk jala dan serabut halus yang merupakan sabut terkecil dalam bahan interseluler. Jadi bahan perak yang mengendap pada permukaan sabut ini akan tampak berwarna hitam dan sabut-sabut halus akan membentuk anyaman atau framework yang halus. Di sini juga banyak sel limfosit yang bintik-bintik ini. Sel berwarna hitam bulat di sini namanya adalah deposit. Lalu jadi serabut hitam ini adalah bahan antarsel yang berbentuk, sedangkan yang warna putih adalah bahan antarsel yang tidak berbentuk. Selanjutnya yaitu adalah bahan antarsel amorf dan cairan jaringan. Ini merupakan sediaan kulit dengan pewarnaan He. Jadi rongga kosong yang putih itu adalah cairan jaringan. Ini adalah bahan antarsel tak berbentuk atau amorf. Selanjutnya ada jaringan mesenkim. Ini adalah sediaan pertemuan gigi dengan pewarnaan He. Jadi pada sediaan ini tampak sel mesenkim berbentuk stellate seperti bintang, di mana tonjolan-tonjolan sitoplasma itu saling berhubungan. Bahan dasar ini tampak sebagai ruangan-ruangan kosong. Jadi ini adalah sel mesenkim. Fotonya itu menggunakan film, jadi terlihat terbalik. Lalu stem sel mesenkim ini ditemukan pada janin atau anak kecil yang sedang tahap perkembangan. Jadi lapisan email yang berwarna ungu gelap ini masih di gingiva dentin dan terbentuk dari sel odontoblast yang mensuplai pembuluh darah ke atas. Selanjutnya yaitu tendon potongan memanjang. Jadi ini adalah sediaan tendon potongan memanjang atau dense regular connective tissue atau jaringan ikat padat teratur dengan pewarnaan He. Pada sediaan ini tampak sabut-sabut kolagen yang di dalamnya mengandung serabut-serabut fibril. Jadi fibril-fibrilnya terkumpul dalam berkas-berkas dan berarah sejajar. Sel-sel jaringan ikat fibroblast atau fibrosit terjepit di antara sabut-sabut tersebut sehingga disebut dengan tendon sel. Pada jaringan ini hampir seluruhnya terdiri dari bahan antarsel berbentuk. Selanjutnya yaitu tendon potongan melintang. Ini adalah sediaan tendon dengan pewarnaan He. Dan di sini terdapat inti dari sel sayap atau wing cell yang terjepit di antara sabut kolagen sehingga sitoplasma tampak sebagai sayap-sayap. Lalu sel berbentuk bulat ini karena melintang. Next yaitu ada jaringan ikat kendor. Ini merupakan sediaan kulit dengan pewarnaan He. Jaringan ikat kendor itu terdiri atas sel-sel, bahan antarsel berbentuk, dan bahan antarsel tak berbentuk. Jadi cairan jaringan tidak seperti bahan dasar tulang rawan, sel-selnya tidak terfiksasi, bahan antarsel berbentuk terletak berserakan secara kendor. Jaringan ini mengandung hampir semua macam sel dan semua macam sabut-sabut yang dapat ditemukan dalam jaringan ikat. Jadi yang bulat besar ini adalah arteriol dan sampingnya yang setengah itu adalah vena. Next yaitu jaringan lemak dan jaringan ikat padat tak teratur. Ini adalah sediaan kulit tebal dengan pewarnaan He. Jadi pada kulit tebal didapatkan contoh dari dua macam jaringan ikat, yaitu jaringan lemak, bentuknya putih dengan inti sel di tepi. Jika di kulit ini di bawah lamina propria, dan jaringan ikat padat tak teratur yang tampak berwarna merah ungu. Warna ini menunjukkan adanya sabut kolagen dalam jumlah besar pada jaringan ini, dan jaringan ini berdekatan dengan jaringan ikat kendor. Selanjutnya yaitu fibroblast. Ini adalah sediaan trakea dengan pewarnaan He. Pada sediaan jaringan dewasa umumnya sulit untuk melihat sel ini pada jaringan ikat. Pada sediaan ini tampak fibroblast. Di sini hanya inti yang tampak jelas, itu berbentuk lonjong. Yang gambar bagian kiri ini butir kromatinya halus dan mengandung satu atau lebih nukleoli. Sedangkan bentuk istirahat dari sel ini yaitu fibrosit. Jadi jenis inti sel itu ada dua, yaitu aktif dan inaktif. Kalau aktif dia berbentuk spindle, yaitu open face state. Dia akan mengeluarkan sinyal untuk memperbaiki jaringan saat aktif. Intinya transparan, jadi kita bisa melihat isinya. Sedangkan untuk inaktif, dia itu dense chromatin type. Itu dia itu yang padat, intinya tidak terlihat dan tercampur dengan sitoplasma. Kalau tidak aktif, dia akan disebut dengan fibrosis. Selanjutnya yaitu mast cell. Jadi ini adalah sediaan saraf tepi dengan pewarnaan He. Jadi untuk melihat mast cell ini harus digerakkan mikrometernya agar terlihat granula yang berwarna merah ini.
Pada masa sangat dipadati oleh butir-butir yang sifatnya metakromatik maupun basofil. Seringkali inti tidak tampak karena sebagian tertutup oleh butir tersebut. Butir tersebut juga mudah larut dalam air sehingga sulit untuk dapat dilihat secara sempurna. Pada sediaan ini, granula-granulanya itu tampak samar-samar. Karena mirip basofil darah, maka kadang-kadang sel ini juga disebut sebagai tisu basofil. Sedangkan tempat distribusinya adalah di sekitar pembuluh darah kecil, yaitu kapiler dan venul. Selanjutnya yaitu makrofag, ini adalah sediaan kelenjar limfo dengan pewarna Andale. Jadi makrofag itu berfungsi sebagai fagositosis dan terdapat di mana saja dalam tubuh manusia, bahkan jumlahnya relatif banyak di organ limfatik seperti kelenjar getah bening, limfa, tonsil, dan sumsum tulang. Pada sediaan ini mereka terdapat sebagai sel bebas pada kelenjar getah bening paratrakeal manusia. Partikel karbon warna hitam dengan bentuk tak teratur tersebut pada seluruh sitoplasma, dan ini yang disebut dengan makrofag. Jadi makrofag itu adalah monosit yang keluar di jaringan dan merupakan sel panik yang sebenarnya terdapat di tulang. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh dan namanya itu berbeda tergantung tempat. Makrofag bisa memperbaiki jaringan dan dia sering memfagosit benda yang tidak dibutuhkan sehingga bentuknya terkadang aneh. Jadi makrofag itu ada dua jenis, yaitu M1 sebagai sistem pertahanan tubuh dan M2 sebagai regenerasi jaringan. Selanjutnya adalah plasma sel. Jadi plasma sel diambil dari sediaan epiglottis dengan pewarna Andale. Ciri khas dari sel ini adalah unsur kromatin tersusun seperti ruji atau jarum lonceng dan baru terlihat di mikroskop dengan menggunakan mikrometer. Lalu letak intinya eksentris, yaitu di ujung sel, dapat dilihat ada kebesaran lebih dari 400. Lalu bayangan Golgi aparatus mengitari inti sebagai zona pucat. Lalu sitoplasmanya basofilik. Jadi basofilik itu biru tua, sedangkan eosinofil merah. Dan pada sediaan ini sitoplasma dan plasma sel berwarna biru kemerahan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.